Hai, kembali lagi di channelnya Valme Studio. Ini adalah video podcast. Oke. Ya nggak sih? Karena Podcast. orang podcast tapi video. Jadi kan video Iya. podcast ya. Video Iya, podcast karena lagi trending ya. Pertama kita dan pertama dari yang mungkin akan banyak ya, tergantung ada yang nonton apa enggak. Kalau ada yang nonton dia bikin lagi. Tapi intinya adalah di sini ngobrol-ngobrol santai ya dengan tokoh-tokoh. Tokoh. Saya bukan tokoh sih sebenarnya. Dengan orang-orang yang berada di industri yang sama dengan kita. Kita dalam arti industri kreatif, video, video sih ya, terutama ya. Iya, betul. Mau itu live streaming, videografi, editing, apa yang berhubungan dengan pembuatan video. So, untuk episode pertama ini kita ada Bapak Simon Sunda. Ya, halo Ya. semuanya. Dan topiknya adalah ya, hari ini adalah merantau ke Jakarta menjadi seorang editor. Oke. Oke? Bapak seorang editor kan? Iya, Benar, betul. ya udah. Saya seorang editor. Jadi gini, saya tanya-tanya, Bapak jawab-jawab aja. Oke, Ya, tanya kalau jawab gitu. aja, kita stylenya kayak gitu. Siap. So, Bapak Mulki asalnya dari mana? Oh, saya dari Bandung. Dari Bandung. Iya. Bandungnya Bandung mana? Bandungnya daerah selatan di Kopo. Kopo. Iya. Orang tua Orang tua sama tinggal di situ juga. apa kegiatannya? Kegiatan kalau bapak itu ngurus pertanian sama ngurus properti juga kayak gipsum, bangunan lah, bahan bangunan. Berarti petani ya? Yes. Petani slash kontraktor. Yes. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga sama guru. Wah, guru apa, Pak? Guru BK. BK itu apa? Bimbingan konseling. Oh, oke. Iya. Paham. Oke. Nah, terus mungkin boleh diceritakan dulu kuliah Kuliah. ngambil apa? Ngambil informatika. Oh, informatika. IT. IT. Iya. IT. Yes. Oh, alah. IT itu ngoprek-ngoprek. Ngoprek program kayak gitu. Belajar semacam. coding nggak? Coding belajar. Oh ya? Iya, Apa yang dipelajarin? Bikin HTML gitu-gitu atau? HTML, C++. Oh ya? Yes. Masih bisa. Oh, tidak. Selesai nggak kuliahnya? Selesai alhamdulillah. Selesai. Iya. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Aduh. Oke, kalau gitu sekarang kerjaannya apa? Editor video. Editor video dan YouTuber. slash YouTuber. Iya, slash ya kan? YouTuber, iya betul. Nah, pertanyaannya, kenapa dari IT bisa nyasar jadi editor? Oke, ini sebenarnya agak cukup panjang ya ceritanya ya. Saya sudah ready tehnya. Silakan Oh Pak, iya. silakan dimulai. Saya nyalakan dulu teh virtualnya ya, Oh, iya, karena saya teknologi ya. Iya, orang IT ya. Siap. Ya. Silakan Pak, diceritakan. Oke, jadi gini, pertama ketika dari saya lulus ya. Ketika saya lulus kuliah itu, saya sempat kerja di pesantren sebagai teknisi IT, support IT ya. Oh gitu. Yes. Oh. Tapi bagian jaringan. Oke. Karena saya lebih paham di jaringan ketimbang program. Oke, Gitu. oke. Karena saya SMK-nya Teknik Komputer Jaringan. Siap. gitu. Oke, terus Nah, setelah itu mungkin sekitar 6 bulan kali ya saya kerja di sana. Ada tawaran dari teman untuk ngerjain project Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung bikin majalah, bikin desain gitu. Nah, saya ikutan itu, tapi saya posisinya masih sebagai guru apa? guru IT. Oh, guru IT. Iya, jadi saya nge-split waktu antara kerja IT dan ngerjain project Kabupaten Bandung itu. Oke, jadi di Kabupaten Bandung itu kan ada beberapa teman-teman juga ya yang istilahnya yang di bidang desain gitu. Setelah itu selesai, baru saya dikenalin sama dari teman itu, dari yang Kabupaten Bandung. Ada ditawarin project lagi, project Backstage Idol. Yang dimana itu saya kenal sama Eno Bening. Dari situ mulai kenal. Eno Bening yang terkenal itu ya? Iya, Oh betul, iya, yang kenal YouTuber. Ya, Itu ya? sekarang udah mulai naik di kita. Udah mulai naik ya? Iya. Oh iya. Om Ben. Om Ben. Pak Ben. Pak Ben. Yes, Iya, Pak iya. Ben. Betul. Terus. Nah, setelah itu kenal lah sama Eno Bening dari teman-teman saya ini gitu. Singkat cerita, saya cuma bantu-bantu bagian ini aja sih, kayak bagian manajemen talent. Oh, iya. Iya, yang cewek-cewek gitu, pokoknya jemput. Pekerjaan enak kayaknya. Iya, pekerjaan enak ya, lumayan lah gitu Jemput ya. pakai motor. Iya, pakai motor. Nice, Kebetulan saya masih di Bandung kan tinggalnya, jadi motor bebas lah. Dulu ini nggak sengaja ngebut nggak? Biar Enggak, gitu. Pak. Saya takut ngebut, Pak. Oh, takut ngebut. Iya. Oh, ya, kirain ngebut Punya- terus ngerem mendadak punya gitu, fobia. ya kan? Bawa idol ngerem mendadak itu Wah, enggak pernah ya. Takut nyelip.
takut Oh, iya. selip kan di jalan. Oh iya gitu. siap. Oke, Hati-hati oke, oke. aja. Terus. Nah, setelah kan itu baru season 1 kan Backstage Idol. Mm-mm. Nah, lanjut ke season 2. Nah, mungkin yang belum tahu itu kalau nggak salah Backstage Idol itu adalah kumpulan talent-talent terus bikin channel YouTube ya. Iya, betul. Kalau nggak salah benar Betul. kan? Itu waktu itu sama projectnya Layaria, ya, iya. ya under Denis Adiswara, Denis Adiswara. dan kalau nggak salah dulu salah satu editornya ada Israel juga ya. Benar Iya, sih, betul. sama Israel juga kan ya. Ya Oke. lebih terkenalnya Vengeance yang bikin What the Fuck Indonesia. Iya, Nah, itu. VGNC. VNGNC. Oh, VNGNC. Iya. Ya, terus. Nah, kemudian pas ketika di season 2 ini saya resign di sekolah itu. Udah nggak ngajar lagi. Udah gak ngajar lagi. Karena enakan ngurus idol. Betul. Nah, ya, siap, paham. Terus. Gara-gara itu, ya maksudnya saya resign tuh gara-gara ditawarin dulu sama Eno Hmm. buat jadi editor di Backstage Idol. Kenapa bisa ditawarin jadi editor? Emang pernah ngedit? Gak pernah justru. Oh gitu. Iya, Terus waktu itu disuruh ngedit pakai. pakai Premiere. Oh gitu. Tapi karena backgroundnya IT cepet nangkep lah ya. Iya. Ya, oke. Iya, karena ya sebelumnya saya udah pernah belajar Photoshop juga. Oke. Jadi ya interface-nya nggak terlalu beda sih, cuman nggak terlalu sulit lah gitu ya. Basicnya sama gitu. Ya akhirnya saya menyanggupi untuk jadi editor di Backstage Idol dengan catatan saya disupervisi sama Israel langsung. Jadi langsung diajarin di situ. Jadi yang ngedit yang Israel ngapain berarti? Jadi leadnya. Iya, jadi Dia lebih leadnya. ke special effects ya kalau nggak salah. Iya, waktu betul. itu ya, ada special effects. Special gitu-gitu. effect-nya. Oke. Karena dia pun keteteran kan untuk ngerjain offline-nya, terus ngerjain efeknya. Jadi akhirnya saya direkrut, jadi saya bagian offline-nya, Offline-nya. Israel bagian VFX online-nya. VFX segala macam. Oke. Gitu. Terus Nah, setelah itu itu berapa lama tuh? di Backstage Idol Mm-mm. 6 bulan juga sih kayaknya ya. 6 bulan. Iya, 6 Oh, bulan 6 juga. Oke, Iya. terus Setelah saya belajar diajarin Israel dan Eno gitu ya. Eno bagian timing, buat timing cut-nya gitu. Udah mulai bisa tuh di situ. Akhirnya projectnya selesai tuh Backstage Idol tuh di tahun 2016. Oke. Jadi saya mulai project ini awal tahun 2016, selesai itu sekitar bulan Oktober 2016 gitu. Setelah selesai, Nah, itu officially udah menjadi editor. iya Officially betul, sudah jadi editor, Oke. sudah ada experience-nya lah. Oke, nah mungkin saya tahu nih lanjutannya abis ini. Ke Jakarta ngerjain channelnya Deddy versus Daumi. Betul. Nah, ini ada yang menarik nih. Apa? Jadi kan ketika selesai Backstage Idol ini kan, saya kan nganggur nih. Saya nggak ada tawaran apa-apa kan. Tapi kangen ngedit. Kangen ngedit Oke, gitu. oke. Nggak ada tawaran apa-apa nih. Waduh, saya ngapain nih nganggur gitu kan. Terus tahu-tahu emang ada obrolan sama siapa? Oktria Ichigo. Oh, iya. Iya, dulu kan Oktria Ichigo di layarnya juga kan. Terus dia bilang, "Mul, mau nggak kerja di ini, di Dev?" Hah? Dev tuh perusahaan apa ya kan gitu kan. Saya Bukan kira perusahaan. Bukan perusahaan. iya, saya kira mikirnya Iya. perusahaan. Oh, ternyata sama orang. Oh, gitu. Ya, nggak tahu sih jadi apa, editor. Ya udah, sok aja gitu. Terus beberapa selang Coba diceritakan kerjanya seperti apa, kerjanya di mana? Heeh. Di sebuah rumah orang, Iya. di sebuah ruangan. sebuah ruangan gitu. Oh, itu nanti. Itu belum. belum. Setelah itu tahu-tahu ada ini kan, ada line. Hmm. Hola gitu. Tut. Eh, Ini siapa? Saya sempat kaget loh. Terus. Pengen dijawab cuman takut gimana gitu. Ya Takut udah. phishing. Takut phishing gitu kan. Kurang aja. Itu saya yang ngelain loh. Gua kan? Iya. Iya, gua ngelain. Terus ya udah saya jawab kan. Hola gitu. Bla bla bla. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Bisa nggak ke Jakarta gitu. Ya udah saya ke Jakarta. Langsung ke kantor Layaria kan, ketemu Bapak waktu itu. Datang malu-malu gitu. Keselak. Aduh, gimana nggak enak gitu. Terus tahu datang dari dapur. Halo bro gitu. Kenalan di situ. Halo Dev, Mulki. Waktu itu masih salaman ya, belum zaman musim corona ya. Iya, masih aman gitu. Salaman ya. tuh masih wajib gitu. Wajib, ya, oke. Udah gitu udah ngobrol-ngobrol, ya akhirnya udah fix saya ke Jakarta gitu. Kerja untuk ngerjain channel Deddy versus Domi.
yang videonya begitu banyak channelnya tapi subscribernya segitu-segitu aja. Tapi kayaknya Nggak naik apa-apa, deh. tapi nggak apa-apa. Intinya dari channel itu bukan itu. Iya. Intinya ketika Domi sudah besar, dia Betul. bisa banyak kenangan-kenangan waktu dia masih kecil. Jadi semacam scrapbook Scrapbooknya, ya. diary-nya. Kalau gitu. misalnya ada tambahan endorsement ya bonus lah itu. Iya betul. Bonus. Dari tadi saya pegang ini pegel. Ya capek ya. Makanya yang ori aja tehnya, Pak. Oh iya nih, saya virtual nih. Oke, terus akhirnya setelah itu mungkin percepat aja karena kan kita sebenarnya yang menarik di sini adalah transisi gimana dari Bandung terus belajarnya IT ya kan. Iya betul. Terus tiba-tiba bisa ada di Jakarta dan menjadi seorang editor. Ya kan. Nah, kita kayak kalau untuk sejarahnya cukup sampai situ aja kan. Iya, Setelah iya. itu kan memang udah jadi editor terus sampai sekarang. Iya sampai sekarang. Ya kan. Nah, pertanyaannya adalah keluarga nih. Waktu ada apa motor kaleng lewat, sorry. Yang nguliahin waktu itu biaya sendiri apa biaya dari keluarga? Oh dari keluarga. Dari keluarga. Iya. Nah, kan berarti kan mereka udah ngeluarin duit nih buat jadi IT. Iya. Terus tiba-tiba jadi editor tuh bagaimana? Ya mereka nggak apa-apa sih. Jadi istilahnya ya udah jalan hidup saya gitu untuk jadi editor. Ya mereka pun ya yang penting ada gelar gitu. Intinya gitu. Oh, yang penting itu ya. Iya. Jadi istilahnya yang penting ada gitu ya. Iya. Maksudnya tadi nggak istilahnya nggak bukan nggak malu sih, apa namanya, nggak tengsin lah gitu ya. Iya. di keluarga, Di keluarga ini segala gitu. macam, yang penting ada gitu. Betul. Oke, masalah ntar mau suksesnya di mana ya itu rezekinya masing-masing gitu kan ya. Iya betul. Untungnya paham orang tua. Tahu gitu, kalau menurut saya harusnya dulu duitnya nggak usah buat kuliah ya, buat beli ROG aja ya. Iya, iya. Ya langsung edit ya. Betul juga ya. Langsung edit ya. Langsung edit kerja. Ya. Langsung kerja aja ya. Kuliah berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun? 3 tahun. Wih, 3 tahun ngedit tuh udah berkali Udah jadi sudah mantap itu. bikin PH kayaknya ya. Wah, kayaknya Waduh. sih. Luar biasa. Jadi orang tua, keluarga sampai sekarang support ya. Iya, Yang penting alhamdulillah. sesuai passion. Betul. Yang penting sayanya nggak ngaco lah gitu jalan hidupnya. Terus perkembangan sebagai editor nih. Jadi sekarang jadi editor udah berapa lama? Dari 2016 berarti hitungannya. 2016 sampai 2024 Berarti tahun. Udah 4 tahun ya. Iya. Merasanya dari pertama kali belajar ngedit sampai sekarang sudah banyak berkembang nggak? Ya, sudah Atau banyak. gitu-gitu aja? Kalau saya jujur ya, saya merasa ketika dari 2016 sampai 2018 itu banyak perkembangan gitu. Cuman dari 2019 ke sekarang kayaknya perlu semangat lagi buat belajar gitu. Nah, apa yang mau dipelajarin? Saya lebih pengen belajar ke ini sih, motion. Motion? Ya. Oke. Sampai sekarang kan motion saya masih basic gitu-gitu aja gitu ya. Saya pengen lebih belajar motion lebih lagi gitu. Kayak contohnya seperti apa? Kan motion banyak kan? Iya, tipografi. Hmm. Tipografi terus nah itu VFX. Saya belum pernah megang. Oke. Ya, VFX sama motion kan beda ya, Iya. beda jalur ya. Beda jalur betul. Oke. Berarti itu target next step berikutnya Iya. adalah untuk ke ranah motion gitu. Iya, ke ranah motion. Supaya mungkin nggak ini ya, sebagai editor itu kan pasti zaman sekarang adalah motionnya dikit-dikit yang diperlukan gitu kan ya, biar mungkin nggak tergantungan dengan pihak ketiga atau yang lain untuk ngerjain motionnya gitu. Kalau Iya. kita bisa ngerjain sendiri kayak ngedit videonya, motionnya semuanya bisa sendiri, lebih enak gitu ya, lebih Iya, puas. betul, lebih Kayak puas. gitu kan kira-kira. Oke. Apalagi ya? Udah sih ya. Oke, buat Udah, teman-teman, ya. buat buat teman-teman, teman-teman, Ini kan pengalaman ya, Iya, iya. pengalaman. Sekarang maksudnya enjoy kan kerjaan yang dikerjain sekarang? Kerjanya udah cukup enjoy. Cukup enjoy kan. Oke. Buat teman-teman mungkin yang di daerah, Betul. ya kan? Betul. Atau terus mungkin mereka punya passion, wah aduh suka ngedit tapi belum jadi editor, atau mereka lagi kuliah IT atau yang lain gitu kan, tapi punya interest ke sini segala macam. Nah, mungkin juga ada yang udah jago ngeditnya cuman belum punya keberanian untuk merantau gitu kan. Iya. ke Jakarta gitu kan. Mungkin ada pesan-pesan dan tips untuk mereka gitu supaya berani gitu ke Jakarta terus apapun gitu. Iya.
Ya kalau saya lihat ya potensi-potensi di daerah gitu itu cukup ini juga ya, bagus gitu. Karena saya sering lihat di ini kan video-video kayak Instagram gitu, video-video eh ya pokoknya fitgram gitu yang lucu-lucu, itu mereka editingnya menurut saya tuh bagus gitu untuk kreativitasnya gitu. Itu sangat diperlukan untuk agensi-agensi yang di Jakarta. Kalau bisa dicoba aja gitu untuk melamar ke sana gitu, untuk jadi pengalaman aja ya. Jangan takut gitu. Ya menurut saya untuk basic editing yang seperti itu udah sangat cukup menurut saya gitu. Lebih dari basic malah. Oke. Menurutmu Mulki nama aslinya keluar. Iya, nggak apa-apa. Mungkin yang bisa menjadi keyakinan juga ya buat teman-teman yang masih di daerah adalah mungkin sekarang lagi wabah virus ya, jadi mungkin project-project lagi banyak tertunda segala macam, semua lagi agak susah. Tapi kalau dalam situasi normal ya, ya semoga kembali akan normal lagi, secara lapangan kerjanya gitu ya, dan demand-nya sangat tinggi, ya nggak sih? Iya, Maksudnya betul. untuk video, untuk editor segala macam, itu demand-nya banyak karena kuota semakin murah, ya nggak sih? Kuota semakin murah, orang lebih banyak meminta video, semua agensi minta video, Betul. semua brand pengen bikinnya video, jadi ya ada aja kerjaan, Iya, ya nggak sih? Pasti ada, akan selalu ada aja kerjaan. Selalu Jadi ada. ya itulah ya, jangan takut untuk mencoba. Gitu. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Simon Sunda. Ya, Buat yang sama-sama. belum mampir, silahkan ke YouTube-nya. Di mana deskripsi aja ya, Ya di biar description gampang. aja lah, biar ada linknya, langsung Iya. boleh mampir ke sana. Mampir aja. Oke, next podcast kita akan ngebahas topik-topik lainnya Betul. yang ya Bintang tamunya ganti lagi kan? ganti lagi, Oh iya. ganti lagi. Masa Bapak lagi? Ya udah tiap hari kita main game bareng. Iya, saya lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, memang sengaja kali ini walaupun istilahnya Mulki orang dalam, masih studio kita juga, cuman ada pengalaman yang menarik lah gitu. Iya. Ya kan di dunia ini. So siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana. Oke, terima kasih sudah Terima kasih. nonton video podcast kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Dadah. Bagaimana?